Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Monggo Dr. Anang dibaca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-26. Banyak jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqah wa tumitul ada anit tariqi shadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau berlaku adil, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita akan bahas secara umum dulu, baru nanti kita bahas secara detail. Di hadis ini disebutkan bahwa ada kewajiban, ini kan, kepada setiap diri manusia untuk bersedekah. Setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Kewajiban sedekah. Kewajiban di sini kewajiban yang ini ya apa? Artinya anjuran, ya kan? Anjuran yang lebih lah, ya kan? Kewajiban untuk bersedekah. Di mana satu apa mantu? Mendamaikan. Nah, mendamaikan. Kedua orang ada sedekah. Yang kedua menaikkan barang. Terus yang ketiga sudah mengangkat barang sudah. Ucapan yang baik. Nah. Terus lagi terakhir? Oh ya. Menuju masjid. Ya? Meninggalkan gangguan. Baik. Ini adalah literally, jadi teks hadisnya seperti ini. Coba, mungkin ada yang bisa dibahas. Ada yang bisa disampaikan terkait dengan isi hadis ini dengan judul adalah kewajiban kita bersedekah, kemudian Rasulullah memberikan cara seperti ini. Apa yang dimaksud kira-kira? Setiap persendian manusia itu wajib disedekahi. Salat duha itu. Duha adalah cara untuk memenuhinya, itu untuk diri. Ya kan? Sendi manusia kan ada 360 sendi. Nah, ini di sini. Ada keterangannya, ada 360 sendi yang harus disedekahi setiap hari. Berarti kita harus sedekah 360 kali, Pak Manto. Loh iya kan? Bagusnya jumlah sendi kita itu. Ada 360 sendi kan? Iya.
Dan setiap sendi wajib disedekahi. Persendian. Berarti kita harus bersedekah 360 kali. Nah, itu. Gerak itu kan Nah, sedekah, sedekah ya. Dan gerak yang semua baik. ya. Nah, ya kan udah. Ada lainnya kita. Ketika kita baca ini, satu Pak Manto melihat dari sisi jumlahnya, kuantitatifnya. Ya kan ada keterangan bahwa jumlahnya sekian, berarti harus kita kan wajib sedekah. Oh, dengan cara seperti ini, mendamaikan orang yang ini. Oke, Pak Manto melihat dari sisi itu dan kemudian ini bisa dipenuhi dengan sholat duha. Dah, ada yang lain mungkin? Ada yang melihat dari sisi yang lain? Ini, dari keseluruhan dulu. Kalau kita lihat keseluruhan, semua itu adalah kebaikan. Kebaikan yang kecil aja diajarkan dalam Islam. Bahkan sampai menyingkirkan gangguan dari jalan pun diajarkan dalam Islam. Maka dari itu sebagian saya bilang mungkin musuh-musuh Islam itu yang membenci Islam membuat fitnah atau propaganda bahwasannya Islam adalah agama teroris. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari bahkan menyingkirkan gangguan di jalan yang kecil aja diperintahkan dalam Islam, apalagi membuat konflik atau ketakutan yang ketakutan pada manusia itu bukan ajaran Islam. Jadi dari membuat berita hoax. Salah satu hadis ini, belum hadis-hadis lain itu yang banyak mengajarkan tentang rahmatnya Islam, indahnya Islam itu yang membuat banyak orang mungkin ketika dia belajar Islam mau masuk Islam ya karena salah satunya indahnya Islam itu yang mungkin tidak ditemukan di agama-agama lain. Salah satunya ini menjamu tamu, kemudian dan mengganggu dari jalan. Dan itu beberapa kisah orang masuk Islam karena keindahan Islam. Oke. Ini ya, ini tadi kebaikan yang kecil. Terus ada lagi lainnya? Hah? Waktunya maksudnya? Kalau letterlock kan di mana matahari terbit. Terus waktu ini? Ada batasnya atau enggak? Di mana matahari terbit di dalamnya ada di dalamnya. Kalau belum terbit berarti ya enggak usah sedekah. Waktu mana ya kan? Enggak mau lihat aja. Waktunya termasuk waktunya terbatas. Nah, kalau letterlocknya di mana matahari terbit, kalau belum terbit. Lainnya. Ini ya. Sedangkan ada lagi. Sedangkan di sini yang ada di sekitar kita ini malah kebalikannya, misalkan mendamaikan banyak berita yang memecah belah. Sudah ada berita lagi tanggal 25 ya, 25 September. Demo lagi ya? Ada. Surabaya, ini memecah belah. Ini Pak Budi. Ada pokoknya seliweran di medsos kan? Nggak saya baca. Cuman wah sini penyakit ini. Ya kan? Penyakit. Iya kan, aduh. Tanggal 25 September. Kamis. Ya, pokoknya ada situlah. Ini kenyataannya seperti ini lingkungan kita. Terus menaikkan barang, enggak, ini malah menghalangi. Iya kan? Mengganggu. Ucapan baik tidak, ucapan yang negatif. Menuju masjid, enggak, ini menuju ke kejelekan semua. Terus meninggalkan gangguan, ini malah menambah gangguan. Nah ini kondisinya, seperti ini. Dan luar biasanya sekarang dunianya ini adalah dunia medsos, dunia maya.
Ya kita mungkin sekarang tidak bergerak kemana-mana, tapi dalam tanda kutip mirip mirip Dajjal. Orangnya tidak ada, tapi kekacauannya udah sampai mana-mana. Itu kan Dajjal kan? Dajjalnya masih sembunyi atau kemana-mana, tapi fitnahnya sudah sampai kemana-mana. Wah ini jangan-jangan Dajjal ini pas di antara kita Pak Manto. Ya kan? Atau temen Dajjal. Apa namanya? Yang makhluk banyak itu yang sudah keluar itu? Ya Ya'juj Ma'juj. Nah itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya ini ya, jadi inilah kondisi kita. Sedangkan kita diperintahkan untuk seperti ini. Waspada. Nah kalau saya melihat secara luas, secara keseluruhan ini, mungkin nih coba nanti dikritisi ya. Tadi Dokter Ana sudah menyampaikan kebaikan yang kecil, mereka kebaikan kecil, Handika sudah menyampaikan terkait dengan batasan waktunya. Kalau saya melihat di sini kewajiban sedekah ini, Pak Manto lihat dari sholat duhanya, saya melihat ini adalah menjadi problem solver. Ini solver, jadi apa ya? Bagian dari solusi. Nah ini, yes. Jadilah individu problem solver, bukan troublemaker. Nah ini, jadilah bagian dari ini, bukan bagian dari ini. Ini kan membuat masalah kan. Tapi kenyataannya ini, ketika ada ajakan demo 25 September, wah kita komen, wah tambah rame. Seperti itu. Sekecil apa, kemarin masuk ke Dokter Ana, sekecil apapun ini kita mendukung yang negatif malahan. Bukan mendukung yang ini. Ya, apapun di sini, jadi apapun yang terjadi di sini, entah pada diri kita sendiri atau terkait dengan orang lain, jadilah problem solvernya. Ya, situ saya melihat. Mungkin ada tambahan. Iya Pak Manto. Ya. Ini ada yang sampaikan, Andika? Yang mendamaikannya kadang malah justru nambah problem baru. Ini salah satu cerita katanya nyata. Jadi seorang pernah mendapati orang yang kaya raya gitu ya di Timur Tengah sana gitu. Dia ketika mendapati orang yang berseteru, berselisih, kemudian didamaikan dengan dikasih uang masing-masing. Ada yang mendamaikan orang dengan banyak cara. Kalau dilihat dari judulnya kan ini banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu bisa kita lakukan dengan banyak cara kan, dengan apa yang bisa kita upayakan. Ya itu salah satu yang pernah saya dengar ceritanya itu. Dikasih hadiah masing-masing berseteru untuk berdamai. Itu saya senang ya. Ya. Iya, ya ini ya. Jadi ya ini usahakan kita sebagian dari ini. Memang lingkungan kita tidak mendukung, ya kan? Tapi itulah perintah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sekecil apapun, usahakan menjadi bagian dari problem solver, bukan sebagai troublemaker-nya, ya kan? Terus mana problem solver, kembali lagi, problem solvernya ini, penyelesaian bagian dari solusi ini, apa yang mau kita tawarkan? Apa Pak Manto? Ini kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah atau hadis. Ya ini yang akan kita tawarkan.
Selama kita juga tidak tahu apa apa dasar untuk solusi ini ya, akhirnya kita bingung sendiri mau dari mana solusinya, ini kan seperti itu. Ini memantau ya, ya. Kemarin ada satu kelompok mahasiswa nyampaikan, Pak saya punya mau eksekusi bisnis apa? Bisnis point of sale software penjualan kasir. Nah, kasir. Oke, kamu jual berapa? Pertanyaan sederhana. Kamu mau menyelesaikan masalah apa di masyarakat? Bisnis itu adalah, nah ini luar biasa, Islam itu loh. Islam menyampaikan bisnis itu menguntungkan kedua belah pihak. Ya kan? Penjual diuntungkan, pembeli juga diuntungkan. Basic dasar untuk ide bisnis adalah menyelesaikan masalah orang lain. Ketika dia mau membuat itu mau diteruskan, pertanyaan saya sederhana, kamu mau menyelesaikan masalah apa di masyarakat? Nggak tahu Pak, ini yes, batal, ulangi lagi. Itu, ulangi lagi. Gitu Pak Manda. Ya Manda. Ya, jadi basicnya itu riset, cari ide. Kalau dianya orang Islam enak masukkannya ya kan. Ini. Ya, akhirnya kita harus punya solusi juga. Akhirnya kita bagian dari solusi, kita punya cara untuk menyelesaikannya, untuk mengarahkannya juga. Ya, baik. Ada masukan di sini? Ya. Hah? Dalam? Apanya? Oh iya, betul. Jadi misalkan kebaikan jadi relatif. Mm-mm. Kebaikan itu menurut cara menulis itu bahkan satu ulama juga menulis sana sehingga masyarakat kadang-kadang bingung untuk berbuat baik. Itulah. Dengan dasar Quran hadis jadi hanya melihat secara umum gitu ikut. Ini sudah perbuatan baik menurut dia. Dan dikabulkan. Dan personnya sendiri tidak mau belajar, iya kan? Atau enggan, akhirnya ikut sana ikut sini, gitu. Coba kita dihancurkan, kalau kita melihat kita dihancurkan di dua hal yang luar biasa. Satu dengan adanya, kalau saya melihat loh, saya melihat dengan adanya transportasi individu, bukan transportasi massal. Kita kan sedikit kan, transportasi massalnya sedikit, bemo sedikit, kereta sedikit, semua sedikit. Jadi masalah transportasi yang individu. Sekarang ada apa? Gojek, apa? Ya seperti itu. Ojol, ojol. Ini sudah mendidik kita untuk mendahulukan diri sendiri, betul kan? Daripada transportasi umum kan mendidik kita untuk taat aturan umum, ya kan? Ini enggak, kita terdidik untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Yang ini kita terdidik untuk permisif, apa permisif itu ya? Apa permisif itu? Mentoleransi yang berlebihan. Dulu mungkin zaman-zaman kita ini yang boleh melanggar aturan itu Pak Pos itu bebas. Naik motor walaupun ada tulis di gang dilarang dinaikin, kalau pos masuk nggak ada yang larang. Pos masuk dinaikin nggak ada yang larang. Kan dulu masih pos kan, ya kan, nggak ada yang larang. Ambulan sama PMK. Ini mengajarkan permisif yang berlebihan. Saya ini penting. Ya kan? Akhirnya bebas kacau balau. Terus yang ketiga dengan adanya medsos.
Medsos ini apa? Sama dengan ini, hanya di lisannya atau sejenisnya. Jadi dengan dua ini kita sudah terdidik secara perilakunya. Mementingkan diri sendiri, lisannya juga sama. Klop. Jadinya apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Nggak ngerti mana yang baik, mana yang benar. Karena didikan kita luar biasa ini. Dan masyarakat kita juga kembali lagi malas belajar. Ininya kurang. Literasi terkait dengan Al-Quran dan hadisnya kurang. Akhirnya bingung kita mau kemana. Akhirnya ya ikut-ikutan. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan? Ya, monggo. Kemudahan dalam beribadah sama Allah. Apa namanya? Allah Maha mengetahui bagi hambanya kewajiban bersedekahnya bagaimana. Banyak pintu untuk kebaikan itu sendiri kan. Lalu syukur dengan perbuatan kita sendiri ya. Hadis ini mengajarkan untuk syukur yang nyata menggunakan nikmat tubuh untuk aktif berbuat kebaikan, bukan hanya dengan lisan ucapan gitu. Benar. Walaupun itu diperbolehkan, ya kan? Iya. Walaupun itu diperbolehkan, tapi mintanya lebih kita ini. Ya kan? Allah itu mintanya lebih. Ayo, actionnya. Untuk yang apa sedekah sendiri gara sambul itu kan bisa buat. Rasulullah kan memberi contoh dengan sholat duha bisa. Itu untuk ya. Ya seperti ini. Ya, itulah banyak pintu. Akhirnya banyak pintu. Ini kalau saya melihat ininya problem solvernya jadilah bagian daripada itu. Nah, akhirnya problem solvernya kan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Banyak cara. Silakan pakai caranya yang banyak di sana. Ya. Baik, ada lagi yang disampaikan. Di situ kan ya ada solusi. Cuman yang bikin masalah tuh solusinya tuh minim regulasi, jadi menambah masalah baru. Kayak ojek misalnya, orang yang dengan mau ke rute tertentu tidak bisa dijangkau dengan bis, ya kan solusinya pakai ya kendaraan itu. Nah zaman dulu sebelum ojol kan mungkin ada taksi, sama aja sebetulnya kan. Apa eksklusif bisa dipesan sendiri, naik sendiri ke tujuan sendiri ya. Ketika itu makin banyak dan nggak ada solusi, ya itu yang bikin masalah. Nggak ada regulasi. Nah, pemerintah. Marketplace itu kan toko online, ya di situ ada solusi. Kita susah cari barang di mana, dengan adanya marketplace bisa terbantu. Cuman ketika regulasinya lemah, ya udah nanti toko-toko yang nggak online ini kan jadi terkena imbasnya. Ya, itu tugas pemerintah nanti. Tugas pemerintah, itu tugasnya kita apa? Mendoakan pemerintah, ya kan kalau seperti itu. Saya kira menjadi problem solver. Apapun yang kita lihat, apapun yang di depan kita, mau enak mau enggak jadilah problem solver. Mungkin kita bisa konsepkan Apa? salah satunya menemukan masalah dulu. Ya. Saya tadi itu punya solusinya, yaitu bisa jadi keuntungan buat kita. Itu sederhana lah ya. Keuntungannya itu ya kebaikan itu tadi. Iya. Pak Chandra membuka sebuah menarik lagi bisnis, ya kan? Ini loh, berawal dari kampus saya, nyampe di sini, ditelaah oleh Pak Chandra masuk bisnis. Iya kan? Apa ya? Kan kalau kita kan bonusnya kan pahala.
Kalau ini kan kita cari. Tidak hanya, sebenarnya kan tidak hanya ini, tapi juga ini kan. Tidak hanya keuntungan materi, profit saja yang kita cari, tapi benefit. Ini bagus. Iya kan? Ini ke apa? Ke benefit itu apa ya? Benefit ini profit. Sama keuntungan dua-duanya. Kalau benefit itu berkah mungkin deh. Iya, atau materi juga tapi yang berkah. Gimana? Benefit itu apa? Benefit adalah Wah, Pak Mantan jawab. Iya, Pak Mantan. Iya. keuntungan bermanfaat atau kebaikan yang diperoleh dari suatu hal. Sip, Pak Bang. Manfaat. Nah, manfaatnya. Iya benar. Mungkin cara mendefinisikan ini materi, ini non materi, ini dunia, ini akhirat. Kalau kita melihatnya, mungkin seperti itu sederhananya. Pak Chandra melihat seperti itu, cari problem ini, Pak. Bisnisnya, ya kan? Ini luar biasa kan? Apa yang kita menjadi agent of change-nya, ya kan? Kita menjadi bagian dari perubahan itu. Pak Manto punya, masyarakat punya masalah apa? Kita bisnisnya sama apa? Sama Allah langsung. Iya kan? Ini kan dapatnya pahala. Bagus ini. Mungkin makanya saya tuh heran. Kenapa dulu kok para imam ketika para kodi itu apa ya? Hakim agung ya. Pokoknya yang pemegang keputusan. Kalau ada masalah itu baca Quran. Ketika ada masalah baca Quran. Memang benar di sini itu ada solusinya semuanya. Ya kan? Kita enggak tahu ternyata di sini ada bagian daripada itu. Oh, ini ada masalah apa? Masyarakat punya masalah apa? Saya punya apa? Ya kan? Saya harus mendapatkan pahala. Itu akhirnya kan bisnis ini. Bisnis dengan Allah. Luar biasa. Iya, digaya. Contoh orang pagi dari sarapan gratis ke jalan. Itu kan sedekah. Tapi ketika itu berdampak pada penjual yang sekitarnya, itu kan ya enggak bagus juga. Artinya kan iya benar. Perlu berbuat baik itu ya perlu kembali lagi ini kan. Iya benar. Ketika kita kita mungkin jawabannya beda. Memberikan makanan kucing di jalan itu gimana? Pro kontra itu. Lah iya kan, satunya ngomong ngapain, kucing bisa cari sendiri. Iya kan, makanan. Ini satunya ngomong, kita kan sedekah, ya kan? Ya silakan. Iya. Kucingnya ketergantungan nanti nggak bisa cari makan sendiri. Nah, ya kan. Itu Al-Falah itu juga gitu. Al-Falah, Masjid Al-Falah ketika Ramadan untuk sahur itu jatah nasi Al-Falah itu hanya setengah dari kapasitas jumlah jamaah. Sering diprotes, kenapa kurang-kurang? Iya, karena sekitarnya supaya laku. Kalau kayak gitu kasihan. Kita tidak saling menguntungkan. Waalaikumsalam. Dari Pak Manto, nggih. Nah, ya. Gitu ya. Iya, baru sadar saya, baru diberitahu Pak Chandra ini. Iya ya. Agama kita kan juga mengajarkan seperti itu. Kita cari masalah. Penelitian kita kan cari masalah. Cari masalah terus. Iya. Makanya teman Mas Awan sudah paham, Pak Chandra sudah paham. Teman-teman di BPK ya, kalau mau itu. BPK itu ke rumah sakit itu harus bawa masalah. Kalau enggak bawa masalah dia malah dimarahi. Ya kan? Dia harus pulang bawa masalah. Kalau enggak masalah berarti dia enggak kerja dia.
Karena duduk diem, kebetulan temen, wis tau pokoknya aku golek ono masalah, kayak ono masalah. Ben aku pulang bawa masalah, ya kan? Seperti itu. Ini Pak Manto, bagus ini Pak Manto, ya kan? Itu luar biasa. Baik, sudah ada yang dibahas lagi? Oke, lo ini bawa ini satu. Oh, ayo dong, sudah dipas, ya. Ayo. Oke. Oke. Heeh. Berarti kalau kita pasang kursi tidur ya Mas? Iya itulah masalahnya. Ya Pak Manto ya. Komentari Pak Pardi. Gimana Pak Manto? Ayo. Ini perintahnya meninggalkan atau membersihkan gangguan. Tambah Iya kan? kursi tidur. Polisi tidur. Terus Pak Manto tiba-tiba nutup untuk Jumatan, hari Kamis, Kamis lagi, syukuran, tutup jalannya krek, nah gitu. Gimana Pak Manto? Nggak bisa lewat. Lah iya gimana? Ini kan perintahnya meninggalkan gangguan. Ada polisi tidur, gimana? Jawab Pak Pardi itu. Hah? Gimana Pak Manto? Maksudnya kasih polisi gitu. Heeh. Yang kendaraan nggak banter-banter gitu kan anak takutnya Nah tapi gimana pertanyaannya? Ini kan disingkirkan gangguannya. Hak jalan itu apa? Menyingkirkan gangguannya salah satunya, gitu. Itu 1, 2, 3. Kita harus membantu menyingkirkan gangguan dari jalan. Gimana ya Pak Manto? polisi tidur kayak sih. Ada polisi tidur, ada apa lagi di jalan tuh? Hah? Jualan portal, gimana Pak Manto? Menutup Ayo, menutup jalan, menutup Harus disikirkan. ayo, gimana itu? Itulah. Bukannya aku susah nih. Bisa kamu tutup. Ya inilah, ini bagian daripada kita ini. Kita gimana melihat seperti itu? Sedangkan hadisnya seperti ini. Ini kan Sekarang lihat situasi. pasti akan ada perdebatan ini dan itu, ada pro dan kontra, itu wajar. Ini kan, nah kita kembali lagi, selama kita bisa menjangkau, kita berwenang untuk menyingkirkannya, atau alasannya Pak Manto ini sebagai pemegang kebijakan bahwa harus ini, nggak bisa nanti mengganggu, ngebut semuanya. Nah itu, ya kan pasti ada alasannya. Nah yang penting di sini yang garis-garis baik adalah alasan kenapa kita berbuat seperti itu, ya kan? Dan kita tahu bahwa larangannya seperti apa, seperti ini. Ini kan larangan kan, ya kan? Ketika kita tidak menjalankan perintah larangan ini, berarti ada poin kita untuk berpikir. Seperti kemarin loh, di perempatan. Ya, kalau kita turuti aturannya, ya berhenti. Mau jam berapapun berhenti. Ketika kita mulai mencoba berpikir, truk buka, ini banyak godaannya kan. Sama seperti ini. Perintahnya seperti ini, hilangkan semuanya. Ketika kita memunculkan satu, ini, nanti ini, iya kan? Nanti saya karena situasinya seperti ini, maka saya akan beri polisi tidur. Wah itu mulai buka celah kan, seret. Lah ini tanggung jawabnya besar. Dan pertanggung jawabannya harus pas. Boleh. Hanya saja ini. Ya Manto ya. Nah itu, makanya itu. Kadang-kadang saya daripada kita beresiko ke sana dan kita terbatas dalam ilmunya, kemudian mundur sendak wis. Iya Manto ya. Kalau Manto kan ini nanti ya sudah apa-apa. Seperti itu. Baik, silakan. Iya Manto ya. Baik, dan dibahas lagi. Kalau enggak kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Monggo. Ada mau dibahas, Dr. Aaron?
yang terkait menuju masjid, soalnya Mm-mm. saya membaca hadisnya pertama itu ada syaratnya dia berwudu di rumah. Itu aja satu. Saya pernah dengar untuk agar kita mendapatkan keutamaan keutamaan dari jalan menuju masjid itu. Hadis dari hadis Muslim nomor 1553 ini, barang siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah yaitu masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggalkan derajatnya. Maka ini ada sebagian yang berkomentar agar kita mendapatkan keutamaan ini sebisa mungkin berwudunya di rumah. Mengurangi beban masjid juga Pak Manto ya. Tidak dengan mencuci mobil dengan air masjid ya. Gak sembahyang. Loh, kan memang tujuannya dimanfaatkan kan ya, supaya pahala orang-orang mengalir. Itu ya dasar pemikiran yang bagus ya kan dia kata ya. Ya ini ya. Baik, pertanyaannya kemudian setelah dilanjutkan, apakah ini hanya untuk problem solvernya, untuk orang Muslim saja? Rahmatan lil alamin. Gimana Anda? Setuju sama Dokter Ana? Semuanya atau hanya untuk Muslim saja? Ini orang Menuju masjid berarti Muslim. Loh enggak, maksudnya ini loh. Kita kan menjadi bagian dari solusi. Ini kan? Apakah kita hanya membantu Muslim saja, mendamaikan orang yang Muslim saja, menaikkan barang orang yang Muslim saja, atau semuanya? Semuanya, inilah yang menariknya. Tanpa pandang bulu. Di mana kita punya potensi, silakan. Gimana? Membantu yang kecil itu ya hati-hati. Ya. Membantu bikin fondasi gereja itu nggak? Bantu jaga parkir gimana? Ya, salah. Ini menjadi luas sebenarnya ini. Kalau di masing-masing kita pasti ada poin-poin titik temu kita, keterbatasan kita dengan lingkungan yang harus kita hadapi itu pasti punya titik temu. Mentoknya itu cek gitu ya. Lah di situ nanti kita diuji, ya kan, berpikir untuk keras seperti itu. Pasti punya. Bantu motong HP untuk sedekah laut. Lah ya. Ini kemarin deh, saudara saya di Buduran itu, ngapain kamu ikut ke tengah laut? Ini disuruh doain ya. Ya sudah. Ya. Ladang dakwah, Bos. Lah makanya itu ladang dakwah ya kan. Di sana itu ada kebiasaan padang bulanan. Jadi ada aktivitas ibadah tambahan di tanggal 13, 14, 15 tengah bulan. Ya, itu tugasmu loh Mas, saya bilang gitu. Ya di sini sudah ada macam-macam pokoknya. Ya tinggal geser sedikit, semangatnya sudah ada, semangat kebaikannya sudah ada, tinggal geser sedikit aja. Bukan puasa. Bukan puasa masalahnya. Kalau teorinya kan puasa, nah ini bukan puasa. Nah, ini yang baik ya. Tambah lagi satu hadis lagi, monggo Dokter Ana. Hadis ke-27. Hadis ke-27, kebaikan dan dosa. Anin Nawasi bani Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad. Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an li'a alaihin nas, rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Wa an wa bisoda wa an wa bisota ibnu Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil birri wal ism. Qultu na'am. Qala istaftil qalbak al birru ma'annat ilaihi nafsu wat ma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka annasu wa aftauka hadisu hasan rawainahu fi musnad Imam Ahmad wa Hambali wa Darimi bi isnadi hasan. Dari Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya, sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis Hasan, kami riwayatkan dalam 2 kitab musnad 2 orang imam, Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan. Baik, hadis pertama dulu. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansori radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa apa yang membuat bimbang atau ragu hatimu dan engkau juga tidak suka dilihat. Menarik ini ya, karena kebajikan yang di sini dibahas. Al-birru, kebajikan. Al-birru, kebajikan. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang kebajikan. Kebajikan itu apa, Pak Manto? Apakah kebaikan? Pak Manto menjawab kebaikan. Ada yang lain? Kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Ayah. Segala sesuatu baik ucapan, segala sesuatu baik ucapan, perbuatan, baik itu amalan dohir maupun batin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ini? Ini kebajikan. Kebajikan itu. Jadi, amalan diridhoi Allah. Apapun aktivitas kita. Iya, baik dohir nampak maupun tidak nampak. Baik itu misalkan kita bisa melihat atau amalan hati bisa. Nah, ya, aktivitas dohir maupun batin. Aktivitas nampak, tampak Yang diridhoi atau Allah tidak yang diridhoi Allah. Ini adalah definisi kebajikan atau kebaikan. Kebajikan. Ataukah sama? Nah ini kan katakan sama. Nah ini kan tanda tanya tuh. Pak Manto sama Pak Manto ya definisinya. Bagus. Sama enggak kebajikan sama kebaikan? Ayo. Hah? Kalau saya melihat esensinya beda malah. Ayo, esensinya beda. Ayo. Ya Pak Budi. Kena menarik ini. Bedanya kebaikan sama kalau di bahasa Inggris kan ya. Ini wisdom sama kebaikan itu apa? Willingness, bukan willingness. Kebaikan itu goodness. Wisdom.
Kayak oke lah, goodness, willingness. Sama enggak sama wisdom? Beda kan? Nah, itu loh. Oh, ada. Di sini Eh, kebijaksanaan adalah kepandaian dalam menggunakan akal budi Hah? untuk bertindak, mengambil keputusan dan menavigasikan kehidupan dengan baik. apa artinya? Maksudnya apa? Kebaikan ada di situ. Iya, sama enggak? Sama enggak kebaikan sama? Sama, Oh, sama Pak Manto sama arti ini. sama. Oke. Ada baiknya di situ. Ya, ini yang menarik ya. Seperti yang sudah pernah Andika apa Andika? Ayo ngomong nggak bos? Andika apa Andika? Beri contoh. Ya. Beri contoh perbuatan. Ayo. So, Dik, Ayo. semisal perbuatan. Ini menarik kan ini. Sedangkan tuntutan dari Allah kepada kita itu hanya berbuat baik atau berbuat bijak. Tuntutan loh ya. Apakah hanya berbuat baik ataukah Dua-duanya. iya memang, tapi targetnya itu loh, hanya berbuat baik atau hanya berbuat kebajikan, bijaksana. Gimana Pak? Kan itu dampaknya luas. Eh, Ya, jadi mungkin bisa satu atau dua orang lebih. Tapi kalau kebaikan mungkin dari satu sisi mungkin bisa dilihat itu baik, tapi di sisi yang lain belum tentu baik. Oke. Kalau kebajikan atau kebijakan itu menyasar ke banyak orang atau di Area. dari beberapa sudut. Areanya lebih luas. Ya, lebih luas. Lebih luas. Balik. Enggak apa-apa, gimana kebaliknya? Kalau kebaikan? Kalau kebajikan itu untuk diri sendiri, Pak. Untuk diri sendiri. Kayak keberanian, Apa? Ke diri sendiri. kejujuran, Heeh. karakter. Untuk area tadi. Terus? Lebih luas. Kalau kebaikan? Perbuatan gitu. Perbuatan positif, tindakan nyata, Seperti ini aja ini contohnya. menunjukkan kebaikan. Mana yang termasuk kebijakan? Kebijaksanaan. Sebenarnya beda sih, sama. Tapi ini sebenarnya kata yang benar ini kebajikan. Kebijaksanaan itu lebih ke arah manifestasi dari kebajikan dalam bentuk aturan. Kalau dasar katanya ini, kebijaksanaan. Ini sih sebenarnya bajik. Kebajikan. Bijaksanaan atau bajik ya? Ini Monggo. ini pengalaman kemarin Ah. di Madura. Menurut saya ini perbuatan yang saya alami benar atau coba. Contohnya gini, Baikan apa ada kebajikan? di sana, nggak tahu di sini juga mungkin gitu. Tadi ada mobil, gangnya sempit, mungkin sulit masuk situ. Terus namanya tamu ya dari luar, jadi tak samperin. Ini keluarga ini, apa kan? Jarno, gak mudun Jarno, gak takut nih Jarno. Ya, maksud saya gini, saya balikan flashback tersebut Diri. diri sendiri. Kalau kita apa ya nggak tahu itu permasalahannya di mobil nggak mau turun itu kan macam-macam orang. Jadi Jarno ini gak takut nang kene, tak sasarno tambahan Jarno. Jadi saya mengarahkan malah di ya kalau menurut saya ini kebajikan. Artinya perbuatan kita itu bukan hanya untuk adat. Jadi gimana mempermudah orang gitu. Bermasalah benar. Ya. Jadi gitu. Oke. Ilustrasinya gimana?
Ilustrasinya itu seperti tanaman yang ditanam. Hah? Itu kebajikan itu tanaman yang ditanam ditanam dan dirawat dengan baik, Hah? memiliki akar yang kuat dan Hah? berkembang berkelanjutan. Hah? Sementara kebaikan itu adalah buah dari tanaman tersebut Hah? yang hasilnya itu nyata dari perawatan yang konsisten Hah? tadi itu. Hmm. Hmm. Terlalu filosofis, Pak. Mana ini Pak Mantan nih, solusinya Kalau gimana? seperti Pak Chandra ini, Hah? orang baik hasil baik, kamu jelek hasil jelek. Kalau dia berubah, tobat gimana? Ya kan? Baik, ini sedikit. Kita, memang tuntutan kita itu tidak hanya ini, tapi lebih pada ini. Ya kan? Apa bedanya? Ini. Ya, Gumsalam. Tuntutannya lebih pada ke ini. Berbuat baik, kebaikan itu lebih pada penerapan benar dan salah. Itu saja, ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Pada konteks itu saja. Ya kan? Kita naik sedikit menjadi kebajikan, yang menjadi sebuah kebijaksanaan, itu baik, ketika aturan itu plus dan minus ini bertemu dengan lingkungan. Ini kemudian memunculkan sebuah kebijaksanaan. Wisdom ini tadi. Ya, misalkan yang tadi, memang aturannya kalau seharusnya yang naik mobil itu turun. Itu teorinya. Memang yang naik kendaraan harus turun, tanya, orang lain harus orang asing tanya, ya kan, seperti itu. Memang teorinya seperti itu. Nah, kita melihat kebijaksanaan mungkin lagi panik, kayak lagi ini, kayak lagi ini. Ya, tidak hanya melulu ini kemudian. Enggak, pokoknya seperti itu. Enggak, mungkin lagi bingung. Lihat platnya orang luar. Nah, kebijaksanaan kita muncullah ini. Ya, seperti yang tadi juga gangguan di jalan. Ya, karena pertimbangan ini. Akhirnya memunculkan, oh iya, kebijaksanaannya seperti itu. Dan ingat bahwa nantinya Allah melihatnya itu di proses berpikir kita ini loh. Makanya paling enak itu jadi sami'na wa ata'na, pasti itu paling enak. Paling enak betul itu. Karena apa? Tanpa menyediakan celah sedikit pun untuk potensi masuk gangguan ini hilang tuh. Tapi ketika buka sedikit, kalau kita benar-benar tidak kuat, iya mana ya? Itu. Kadang-kadang mikir lain, angan-angan gitu malah gangguan itu banyak. Iya, seperti itu. Iya, itu makanya sami'na wa ata'na, copy paste Rasulullah bilang apa sih ikuti. Itu paling enak. Gimana lingkungan? Biar Allah nanti akan menyetarakan lingkungan, menyesuaikan lingkungan kita. Iya, Allah yang ngatur. Pasti itu Allah yang ngatur. Ya, baik sampai sini dulu ya. Ini jadi kebaikan kalau saya melihat beda. Ini step di bawahnya, lebih atasnya itu kebajikan, ya kan? Wisdom itu lebih luas lagi. Pembagian yang terbaik adalah sama, ya kan? Tapi ketika diwaris itu beda. Ketika kita sama anak kita yang usianya SMA, SMP sama SD, ya tidak mungkin sama. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup majelis kita ini bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.